Awali saya dapat tugas pekerjaan pengeboran untuk konstruksi jembatan yang berada di daerah Tasik. Pada suatu hari saya berangkat dari rumah hari Minggu. Sesampainya di tempat, ya di lokasi, ya saya menurunkan alat sampai saya setting berdiri, mulai bekerja ya pada hari Jumat. Pertamanya di situ lancar-lancar aja, nggak ada apa-apa, nggak ada halangan apapun. Ketika saya dikasih tempat tidur sama pengurus, ya letaknya gak jauh dari tempat kerja lah. Malam pertama biasa-biasa aja, nggak ada gangguan apapun, nggak ada rasa apapun, nyaman. Malam kedua itu udah mulai ada tanda-tanda, ya hal-hal yang ganjil, tapi masih bisa dibilang belum ekstrim lah. Pada hari ketiga saya kerja, ya habis kerja pulang lagi ke tempat tidur saya. Itu sebenarnya jam waktu itu baru 6:30. Ya biasa dalam itu tempat tidur itu saya sama teman saya biasa ya megang-megang HP gitu. Kan saya berteman ada bertiga orang. Yang satu orang Jawa, yang saya sama teman saya ya orang Jawa Barat. Ketika saya sama teman saya yang Jawa Barat itu di dalam, itu teman saya yang dari Jawa, dia duduk di pas di lawang pintu itu, dia buka HP ceritanya, buka HP. Saya juga sama megang HP waktu itu. Ketika dia lagi asik mainin HP, ya buka-bukalah aplikasi lain. Tiba-tiba di belakang dia ada yang ngikutin lihat. Nah, dikira dia itu yang ngikutin lihat dia buka HP itu saya dan teman saya. Padahal mah saya mah happy aja sama teman saya main HP itu. Nah, ketika dia sadar lalu bertanya sama saya, "Bang, tadi abang di belakang saya liatin saya main HP ya?" Nah gitu dia bertanya. Ya saya jawab, kan saya nggak merasa saya ngikutin dia liatin HP, saya juga asik main HP. Ya saya jawab dengan jujur, saya dari tadi di sini tiduran sambil megang HP, saya juga lagi main HP. Dia nggak percaya juga, dia nanya sama teman saya juga, jawabannya sama seperti saya. Nah, ketika itu dia mengingatkan bahwa kok siapa yang liatin saya, katanya, kalau bukan abang-abang. Saya tanya, kan kamu tadi itu lihat siapa? Kata dia nggak jelas, cuma ya ada bayangan katanya di belakang saya. Oh gitu, kata saya. Ya udah, saya nggak banyak cerita. Ya udahlah, itu mungkin halusinasi kamu. Ya udah, makanya kamu kalau istilahnya habis maghrib, kata saya tuh tolong jangan duduk di lawang pintu. Ya, akhirnya dia ke dalam. Habis itu kita bertiga ya anteng aja main HP sampai jam berapa saya lihat, jam 11 itu. Nah, kebetulan hujan waktu itu. Hujan sangat lumayan. Kalau hujan kan
Di tempat saya itu kalau hujan deras listrik suka mati karena menggunakannya kincir itu. Kalau banyak sampah itu kincir itu jadi air itu tertutup sama sampah. Jadi air itu lampu itu tuh otomatis mati. Nah, ya kita tidurlah, mati lampu nggak bisa itu. Kita tidur bersama bertiga itu. Nah, ketika waktu saya terbangun, kalau nggak salah ya pingin buang air kecil itu, saya keluar. Kan gelap kan, di situ kan kolam banyak, tambak. Terus di ujung kolam itu kan ada saung-saung gitu, saung ya istilahnya mesin kincir itu. Nah, secara tidak sengaja saya pingin nengok ke sana. Nah, pas habis itu nengok, tahu-taunya itu di saung itu yang mati listrik itu ada bayangan hitam lagi duduk. Ya kita nggak jelas, cuma bayangan hitam aja karena jauh. Posisi saya dari saung itu ya sekitar ada 100 meter. Makanya saya apalagi mati lampu kan. Cuma itu hitam yang lumayan tinggi. Saya nggak banyak bicara. Cuma pikiran saya nggak negatif. Cuma pikiran saya mungkin itu orang mancing gitu kan. Ya udahlah, saya masuk lagi. Cuma ketika udah tidur saya itu setengah tidur saya sebenarnya itu. Dibilang tidur saya masih istilahnya terasa gitu, masih ingat. Dibilangnya kayak tidur. Sekitar pukul berapa? 3 kalau nggak salah. Tiba-tiba tuh muncul 3 bayangan ular. Ular itu besar sekali itu ular tuh. Nah, waktu itu saya tuh setengah mimpi setengah sadar itu ular itu apa benar halusinasi, apa itu ular beneran, apa istilahnya apa ya? Ya itu pokoknya saya tuh setengah nggak sadar itu. Ketika ular itu menyerang saya, yang tiga-tiganya ya kita berusaha membela diri dengan izin Allah. Mungkin ya saya masih dilindungi Allah. Ular itu kalah dengan bacaan ayat suci yang diamalkan saya. Nah, ketika dia udah menerima serangan saya dengan ayat-ayat itu, ular itu ya kalah. Dia itu minta tolong jangan diteruskan karena saya panas katanya. Terus saya tanya, emang kamu tuh siapa? Gitu. Dia jawab, saya yang ada di sini katanya, penunggu di sini. Nah, saya tanya lagi, ya kamu penunggu di sini, sebenarnya tuh kamu tuh siapa? Dia menjawab, saya Ipri katanya. Dia bilang gitu. Saya itu cantik katanya. Nah, saya bilang, ya udah, kalau kamu sebenarnya penunggu di sini Ipri, kita sama-sama untuk mencarilah ketenangan. Saya itu mencari rezeki untuk menafkahi keluarga dan kamu juga mencari ketenangan. Yang penting saya tidak mengganggu kamu, kamu juga yang mengganggu saya. Intinya begitu. Nah sekarang kamu udah pulang aja. Akhirnya ular itu hilang. Ya udah, kita lanjut tidur. Aku jam 5 bangun tuh, saya tuh terbangun lah jam 5. Biasa jam 5 udah bangun. Ya. Habis bangun ya biasalah. Sampai jam 6. Jam 6 tuh saya berangkat lokasi kerja. Tiba-tiba itu
Dari rumah baru aja saya adalah berapa 30 langkah itu pagi-pagi banget jam 6 tuh. Itu harum bunga melati itu ada di hidung saya sampai muter itu. Saya sampai cari-cari itu dari mana sumbernya itu wangi bunga melati itu. Dikira saya ada pohonnya. Sampai nggak ketemu, akhirnya saya sampai ke tempat kerja. Saya penasaran. Di situ kan ada si bapak yang orang situ asli, ya tukang warung tempat saya ngopi, merokok gitulah, makan-makan kan di situ. Saya penasaran, saya nanya, apa benar itu cuma mimpi, apa itu benar kenyataan? Saya pertamanya nanya gini, Pak, boleh saya nanya? Kata si bapak, mau nanya apa? Gini Pak, itu saya malam itu benar-benar itu setengah mimpi setengah nyata. Emang kenapa? Kata. Pertama itu kan di tempat saya bilang, ya lampu saya mati, saya terbangun jam 1, pingin buang air kecil, saya tengok ke sana, ada bayangan tinggi, lagi jongkok itu. Terus apalagi katanya. Nah waktu itu saya langsung tidur. Belum aja saya sempat tidur tuh jam 3, saya didatangin ular 3. Saya bilang gitu. Terus sampai sama saya itu, dia itu mau ganggu saya, ya saya bacain ayat suci Al-Quran. Ya dia kalah, terus dia bilangnya Ipri. Saya tanya, emang Pak di sini benar ada Ipri? Saya bilang gitu. Itu si bapak warung itu langsung jawab dengan jujurnya, emang di sini katanya ada. Ya itu Ipri. Kalau nggak salah itu namanya tuh si bapak warung tahu namanya itu Ipri. Tapi saya lupa itu apa, Nyimas apa tuh namanya tuh, tahu si bapak warung banget tuh, ngasih tahu tuh namanya. Kata dia itu bener ada di sini, asli katanya. Malah si bapak warung ya itu tahu namanya. Tapi saya tuh lupa lah sekarang tuh, susah namanya aja tuh. Nah habis itu dia nanya lagi, emang kenapa? Katanya gini Pak, saya tadi mau berangkat ke sini, saya udah dicegat lagi di jalan dengan harumnya bunga melati. Apa emang itu dia? Si bapak jawab, ya mungkin itu dia. Saya tanya lagi, kenapa Pak dia ngikutin saya? Si bapak itu bilang, mungkin dia suka sama kamu gitu kan. Nah, saya cuma kata, masa kata saya tuh makhluk halus setan gitu suka sama manusia, ya kan? Lucu juga kan ya. Saya nanya gitu, Pak masa tuh? Saya bilang tuh setan suka sama manusia, kan lucu. Nah kata si bapak gini, ya namanya juga itu setan tuh banyak yang suka sama manusia. Ya saya bilang gini, nggak apa-apa, dia yang penting dia jangan mengganggu kalau cuma sekadar suka. Nah habis itu ya udah kita kerjainnya, kita udah sesuai waktu istirahat. Itu jam 12 tuh, jam 12 siang saya istirahat. Itu herannya jam 12 malam, siang itu bukan malam, jam 12 siang waktu saya istirahat di warung itu. Saya itu dari tempat kerja mau naik ke warung, itu wangi bunga itu datang lagi itu ke hidung saya itu, nyampe saya tuh. Padahal itu kan tempat kerja lapangan, nggak ada pohon itu. Saya tanyain sama si bapak lagi, Pak di sini ada yang nanam pohon ini, pohon melati yang namanya kemuning. Wah di sini mah nggak ada katanya. Sini nggak ada, jarang pohon gituan itu, pohon bangus itu gitu kan. Ya, saya bingung, Pak itu saya tuh nyium bau itu lagi. Ya mungkin dia itu nyamperin kamu katanya. Wah hati kita tuh semakin gimana ya, semakin ini aja. Kenapa dia sampai ngejar-ngejar gitu kan? Setelah itu ya kita kerja lagi. Ini ada cerita baru lagi ya, masih menyambung di lokasi itu, lokasi tempat kerja saya, tapi ini lain cerita. Ini emang ini juga nyata, malah ini lebih nyata. Ceritanya diawali sebelum saya datang ke situ, sebelum itu jembatan dibongkar sebulan ke belakang kan, itu ada satu kecelakaan yang sangat tragis.
Itu kan dari atas itu jalan mudun banget, mudun, itu sangat mudun. Itu kalau lolos rem aja itu lolos tuh nggak bisa tertolong. Itu juga mungkin lolos rem. Itu satu unit motor yang ditumpangi 2 orang cewek jatuh, yang sehingga mengakibatkan yang satu meninggal dunia. Nah, saya itu cerita asli dari orang tempat sana yang dia ngikutin ngangkat mayitnya, yang nyaksiin kejadiannya. Ya sekarang saya ceritain ya biar tahu ya, gitulah pengalaman saya itu. Ketika itu hujan, mungkin baru sekitar jam 7 malam. Itu seorang petugas yang jaga di tempat kerja saya, yang jaga malam ya, tuh. Dia kan bertugas untuk istilahnya jaga malam di tempat kerja saya. Ya mungkin dia berangkat lah dari rumahnya sekitar setengah 7, mungkin sampai jalan Pudunan itu dia itu jam 7. Kebetulan itu hujan, ya rintik-rintik itu, gede enggak gitu, kecil enggak, rintik-rintik lah itu. Pas di tempat kejadian itu dia nyampe cerita begini. Saya pas nyampe di tempat kejadian yang cewek itu jatuh meninggal dunia, melihat bayangan itu cewek nangis kesakitan. Yang akhirnya dia ketakutan dan dia juga nggak sampai turun ke bawah. Nah, dia langsung bilang ke temannya naik lagi ke atas. Ya dengar suara yang nangis itu cewek. Akhirnya berkat ditemanin temennya, dia turun ke bawah mau jaga, terus hidupin lampu. Nah, berhasil juga. Sampainya di situ ya dia biasa jaga malam. Tapi yang bikin saya di situ aneh, nyata juga, itu emang di situ gangguannya banyak banget. Itu bukan gangguan ke teman saya aja, juga ada. Ya kayak yang ke orang lain juga ada gitu kan. Itu emang di situ bener-bener itu ekstrim, banyak makhluk halusnya, sehingga kerjaan saya juga tidak lancar. Dengan ya mungkin banyak faktor ya, namanya kita kerja di alam, faktornya banyak. Ya faktor pertama mungkin alam, banyak batunya, terus alam hujan, terus alam itu air deras. Nah itu alamnya. Terus gangguan lainnya ya mungkin lah sedikitnya ada gangguan dari makhluk astral juga, karena itu kan namanya di kali, banyaklah makhluk-makhluk itu.